Halo semuanya, selamat siang. Pada video-video sebelumnya, saya akan menggunakan IntelliJ untuk membuat proyek konsol di dalam Dart ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana kita menggunakan Visual Studio Code untuk membuat konsol proyek dari Dart. Sekaligus, nanti saya juga akan menjelaskan mengenai konstruktor. Nah, sekarang kita buat dulu ya proyeknya. Caranya seperti ini, View, Command Palette, terus kita pilih Dart. Ini ada new project ya. Kita klik. Kalau misalnya nanti di sini minta update dari stackhand, itu di oke aja ya, di update aja. Nanti keluar seperti ini. Nah, terus pilih console application. Kita berikan nama, misalnya konstruktor demo. Pilih mau di save di mana. Nanti keluar seperti ini. Ini kita ganti ya. Import Dart.io. Ini untuk minta inputnya. Di sini saya akan kasih contoh. Kita minta input. stdin.readLine_sync. Terus kita tampilkan di sini hasil inputnya ya. Hasil sama dengan input.toString. Save. Nah, untuk menjalankan si main.dart ini, kita ke terminalnya dulu. New terminal. Nah, sekarang kita posisinya ada di konstruktor demo, di projectnya kita ya. Sedangkan si main.dart itu ada di folder bin. Oleh karena itu, kita masuk dulu ke folder bin. Terus dart. Yang mau dijalankan itu adalah main.dart. Enter. Nah, ini dia minta input nih, diam begini. Kita masukkan 12. Enter. Nah, keluar tuh. Hasil sama dengan 12. Jadi caranya seperti ini ya. Kita clear screen, CLS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konstruktor. Jadi konstruktor itu apa? Konstruktor itu adalah metode khusus yang dipanggil pertama kali ketika kita membuat objek dari sebuah kelas dan nama dari si konstruktor tersebut sama dengan nama kelasnya. Konstruktor juga tidak memiliki tipe kembalian. Bukan tidak mengembalikan apapun, tapi tidak memiliki tipe kembalian. Kalau tidak mengembalikan apapun itu void ya tipenya. Tapi kalau ini tidak memiliki tipe kembalian. Jadi seperti ini cara pembuatannya. Misalnya di bin, saya buat new file, namanya person.dart. Di sini saya buat kelas ya, kelas person. Misalnya saya punya string name, save. Nah, sekarang kita ke main Dart dulu. Kalau di sini saya buat person, P sama dengan person, gini ya. Kita kontrol titik, kita import person.dart-nya. Terus di sini P titik name sama dengan Joko. Di sini saya tampilkan P titik name, gini ya. Ini kita hilangkan, nggak usah minta input. Misalnya seperti ini, kita coba jalankan, keluar ya Joko. Nah, ketika kalian membuat sebuah objek dari person, yaitu dengan cara seperti ini nih, person dalam kurung titik koma. Nah, ini kan sama seperti kita memanggil metode ya. Nah, sebenarnya ini tuh dia lagi manggil konstruktor dari person. Jadi bukan metode biasa ini yang dipanggil, tapi konstruktor. Nah, si konstruktor tersebut kalau kita nggak buat, itu akan dibuatkan yang defaultnya, yaitu seperti ini. Konstruktornya ya cuma bikin objek aja. Tapi kalau kita mau buat sendiri, kita bisa buat seperti ini. Di person, kita buat begini. Person, kurung buka, kurung tutup, kurung crawl buka, kurung crawl tutup. Kita mau ngapain? Misalnya saya print di sini ya. Print sedang membuat objek person. Seperti ini, kita save, kita jalankan ya. Terlihat ya, sedang membuat objek person. Baru tampilkan Joko. Jadi si konstruktor ini, dia akan dipanggil otomatis ketika kita membuat objek dari person. Makanya ini keluar ini dulu, baru keluar si Joko. Karena kita buat objeknya dulu nih di sini. Baru kita tampilkan Jokonya. Nah, fungsi dari si konstruktor ini apa? Sebenarnya konstruktor ini fungsinya adalah untuk membuat objek dari kelasnya. Selain itu,
kita juga dapat menaruh segala sesuatu yang ingin kita lakukan ketika objek tersebut dibuat. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mau nama default dari si person itu adalah no name. Jadi kita bisa seperti ini. Name sama dengan no name. Kita save. Nah, di sini kalau kita nggak pakai ini, jadi kita nggak pasang ya namanya siapa. Kita save ya. Kita jalankan. Keluarnya udah otomatis no name. Jadi fungsinya seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Maksudnya fungsinya bisa yang lain lagi. Jadi segala sesuatu yang ingin kita lakukan ketika objek tersebut pertama kali dibuat, ya udah kita taruh di dalam konstruktor. Nah, konstruktor juga bisa punya parameter. Contohnya seperti ini. Kan kalau saya mau ngasih nama, repot ya kalau seperti ini ya. Udah P sama dengan person, terus P titik name sama dengan Joko, P titik apa, misalnya alamat, telepon, semuanya ditulis di sini. Nah, saya pengennya udah aja Jokonya langsung dimasukkan ke dalam parameter sini. Nah, itu bisa. Jadinya kita buatnya seperti ini. String name. Nah, berarti kalau di sini, name-nya kan ada dua ya. Ada name ini sama name ini. Name-nya si person kita harus tulis begini. This titik name. Nah, ini name-nya person. Saya isi dengan name-nya parameter. Name parameter nulisnya begini. Nah, jadi kalau kita save di main.dart, kita wajib memasukkan parameter di sini. Kita hapus, kita masukkan Joko. Langsung keluar Jokonya. Seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya kalau saya mau, ini kalau kosong, namanya jadi no name. Tapi kalau saya isi, namanya jadi sesuai dengan apa yang saya isi. Nah, itu caranya kita ganti ini jadi optional parameter. Kita bisa kasih yang seperti ini. Terus kita kasih di sininya, default-nya itu adalah no name. Kita save. Di sini, kalau misalnya saya kosongkan, save, kita jalankan ya, keluarnya no name. Tapi kalau saya mau isi, berarti saya nulisnya begini. Yoko. Mudah ya. Jadi parameternya bisa ada banyak. Itu terserah kalian. Nah, sekarang ada hal lain lagi yang ingin saya beritahukan pada kalian. Di sini, kalau kita membuat objek dari sebuah kelas, ini kan otomatis dipanggil ya, si konstruktornya. Nah, kalau kalian misalnya buat satu buah kelas yang merupakan turunan dari kelas lain, contohnya seperti ini, student.dart. Di sini kelas student. Ini extend ya, extends dari si person. Otomatis si student ini dia punya name juga. Nah, sekarang di sini kalau misalnya saya buat student gini ya, terus saya tampilkan p titik name, kita jalankan, keluarnya no name ya. Padahal kalau kalian lihat di si student ini nggak ada konstruktor yang mengisi name-nya jadi no name. Tapi kalau kalian lihat di sini student-nya namanya udah no name. Kenapa? Karena ketika kita membuat objek student, konstruktor yang dipanggil itu adalah konstruktornya person dan konstruktornya student. Jadi konstruktor yang dipanggil ketika kita membuat sebuah objek itu adalah konstruktor parent-nya mulai dari yang paling atas terus sampai ke yang paling bawah, yaitu sampai dirinya sendiri. Jadi kalau nanti di bawahnya ini saya punya smart student, di mana smart student itu adalah turunan dari student, maka ketika saya membuat objek smart student, yang akan dipanggil itu adalah konstruktor person, lalu konstruktor student, lalu konstruktor smart student. Jadi ngurut dari paling atas sampai ke paling bawah. Kalau pengen ngelihat, kita bisa lihat di sini. Kita print dulu di sini. Print konstruktor person. Lalu di student kita buat konstruktornya. Save. Kita coba ya. Nah, kelihatan ya. Yang pertama kali dipanggil itu adalah konstruktor person. Lalu keduanya konstruktor student. Baru kita tampilkan namanya yaitu no name. Nah, sekarang si person itu
Dia kan punya dua macam konstruktor ya. Konstruktor yang kosong dan juga konstruktor yang ada parameternya, yaitu si name ini. Nah, yang dipanggil oleh si student ini itu yang mana? Kalau kita tidak mendefinisikan mana konstruktor dari person yang akan digunakan oleh student, maka secara default yang digunakan oleh si student itu adalah konstruktor person yang kosong. Makanya yang keluar itu adalah no-name. Bagaimana kalau misalnya si person itu nggak punya konstruktor yang kosong? Contohnya seperti ini. Ini misalnya dia wajib diisi konstruktornya. Jadi nggak punya konstruktor kosong ya. Kalau misalnya seperti ini, maka si student itu jadi error tuh. Kalau kalian lihat, dibaca ya. The superclass person doesn't have a zero argument constructor. Berarti dia ngasih tahu nih, superclass-nya, yaitu si person, dia nggak punya konstruktor yang parameternya itu kosong. Jadi solusinya kita harus membuat konstruktor kosong di person. Contohnya seperti yang tadi ya, kita buat seperti ini, opsional, berarti kan jadi ada kosongnya ya. Atau kita tentukan secara langsung ya di sini, kita akan memanggil konstruktor person yang lain. Untuk menentukan konstruktor mana yang akan kita panggil, kita gunakan seperti ini. Titik 2, super, dalam kurung, nah kita kasih misalnya student baru. Seperti ini ya. Shift Alt F, kita save. Ini juga kita save. Kita jalankan. Keluarnya student baru. Jadi caranya untuk menentukan mana yang kita panggil adalah dengan menentukan seperti ini. Titik 2, yang kita mau panggil apa? Oh, konstruktor yang ada parameternya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ininya kita buat jadi opsional parameter lagi, berarti di si student ini ada dua pilihan. Mau pakai yang kosong atau mau pakai yang ada parameternya. Kalau mau pakai yang kosong, tinggal seperti ini. Tapi kalau misalnya saya mau tentukan yang ada name-nya, berarti seperti ini. Dengan demikian, ini juga sama ya. Kalau kita jalankan, keluarnya student baru. Tapi kalau misalnya kita kosong, save, yang dipanggil itu adalah konstruktor person yang kosong, yang pertama, no name. Ini. Kalau misalnya dikosongkan, name-nya diisi dengan no name. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya si student juga mau punya parameter nih di sininya, ya bisa aja. Kita misalnya kasih string student name. Gini ya. Boleh-boleh aja. Terus mau dijadikan opsional juga boleh. Misalnya seperti ini. Sama dengan student baru. Nah, nanti di sini kita bisa pasang super. Kita panggil yang name-nya itu adalah student name. Bisa seperti ini ya. Ini save. Jadi kalau misalnya di main.dart-nya saya pasang student name-nya Johnny, save. Kita coba, keluarnya Johnny. Tapi kalau misalnya kita kosongkan, keluarnya itu student baru. Jadi ketika saya buat student, maka si compiler akan melihat, oh ternyata si student ini akan memakai konstruktor parent-nya yang ada parameter name. Jadi dia panggil yang person yang ada parameter name-nya. Dia masukkan student name-nya. Nah, kalau student name-nya kita kosongkan, yang masuk itu student baru default-nya. Tapi kalau kita isi, ya sesuai dengan isinya. Maka dia akan panggil dulu si konstruktor person, dia pasang name-nya itu sesuai dengan parameternya. Setelah itu baru dia jalankan konstruktor si student, yaitu print konstruktor student. Seperti itu. Yang terakhir, kalau misalnya saya nggak mau ngeprint nih, terus di sini juga nggak ada apa-apa kan, karena name-nya itu udah dipasang di person. Berarti kan isinya cuma begini aja nih. Kurung curl buka, kurung curl tutup, udah aja, kosong. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa kalian hapus. Langsung kalian ganti dengan titik koma. Ini juga sama aja. Save, kita jalankan seperti ini. Oke, jadi seperti ini untuk konstruktor. Semoga dengan video ini kalian jadi paham ya, apa itu konstruktor, bagaimana cara kerjanya si konstruktor,
dan juga apa gunanya si konstruktor. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.